Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febrianti dari Prodi Sejarah semester 5. Di sini saya membuat tugas untuk UTS Historiografi. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak dosen Pak Kabib karena saya telat karena baru sembuh dari sakit. Mohon dimaklumin ya Pak. Yang pertama yaitu definisi historiografi dan jenis-jenis karakteristiknya. Definisi historiografi. Historiografi terbentuk dari dua akar kata, yaitu histori yang artinya sejarah dan graf yaitu artinya tulisan. Jenis karakteristik historiografi. 1. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang biasanya dilakukan oleh para sastrawan atau pejuang keraton dan bangsawan kerajaan. Yang kedua yaitu karakteristik historiografi tradisional. Ada tiga, yaitu ora traditions, anakronistik, dan etnostristik. Contoh historiografi tradisional. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha yaitu kitab Mahabharata dan Ramayana. 2. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial yaitu penulisan sejarah yang dibuat pada masa kolonial. Penulisan historiografi kolonial menitik beratnya pada kehidupan warga Belanda, Eropa. Karakteristik historiografi kolonial. Ada tiga, yaitu Belanda sentrisme, Eropa sentrisme, metodologisasi. Selanjutnya contoh historiografi kolonial. Contoh historiografi kolonial yaitu Scheets Enners Economische Geschiedenis van de Nederlanders. Yang ketiga, historiografi modern. Historiografi modern ini tercipta sebab adanya tautan teknik untuk mendapatkan sebagai fakta sejarah. Karakteristik historiografi modern ada tiga juga, bersifat Indonesia sentrisme, bersifat metodologis, bersifat kritis historis. Contoh historiografi modern. Perkembangan historiografi Indonesia modern dimulai sekitar tahun 1957. Historiografi modern diantaranya yaitu pemberontakan petani Banten 1088. Historiografi nasional. Contoh historiografi nasional, sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, editor Sartono Kartodidirjo. Selanjutnya, historiografi Islam di Indonesia. Historiografi Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negeri kepulauan yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 yang berasal dari wilayah India Selatan. Perkembangan historiografi Islam secara umum pada masa lalu maupun sekarang memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan ilmu sejarah di dalam pendidikan Islam, telah memberikan pengaruh yang menentukan tingkat intelektual penulisan sejarah. Ciri-ciri historiografi Islam di Indonesia berisikan unsur mitos, telah mengenal unsur kronologi, memiliki sifat etnosentris, dan contoh historiografi masa Islam antara lain adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Contoh historiografi Islam di Indonesia: Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Badak Demak, Badak Tanah Jawi, Badak Higiyanti. Selanjutnya, historiografi tradisional Hindu-Buddha di Indonesia. Historiografi Hindu-Buddha. Historiografi terbentuk dari dua kata, yaitu histori yang artinya sejarah dan graf yang artinya tulisan. Jadi, historiografi adalah tulisan sejarah. Historiografi merupakan kajian mengenai metode sejarawan dalam perkembangan sejarah sebagai disiplin akademis.
Pada masa Hindu-Buddha, sejarah lebih banyak ditulis pada batu yang dikenal dengan prasasti. Pada masa ini, historiografi lebih dominan disajikan dalam bentuk prasasti. Ciri-ciri historiografi Hindu-Buddha: 1. Karya. 2. Historiografi tradisional. 3. Kandungan isi penulis bersifat keratotentris. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha ada 5, yaitu Kitab Mahabharata dan Ramayana, Kitab Pararaton, Kitab Negarakertagama, Badat Aryatabanan, Badat Tanah Jawi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu historiografi kolonial di Indonesia. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah merupakan produk penulisan sejarah Indonesia selama di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan merupakan tesis sejarah tradisional yang telah berkembang sebelumnya. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah di Indonesia yang ditulis untuk kepentingan dengan cara pandang kolonial Belanda atau lebih bersifat Eropa sentris. Karakteristik historiografi kolonial menggunakan sudut pandang Nederlando sentris dan Eropa sentris, bersifat diskriminatif, digunakan sebagai legitimasi pemerintahan kolonial di negara jajahan Belanda. Kelemahan historiografi kolonial: subjektivitas pemerintahan kolonial terdapat penulisan peristiwa sejarah sangat tinggi sehingga validasi sejarah dalam historiografi kolonial cukup rendah, hanya berisi tentang kepentingan dan dari bangsa-bangsa kolonial. Kelebihan historiografi kolonial: mampu menunjukkan pola dan gaya hidup pemerintah kolonial secara terperinci. Contoh karya kolonial Geschiedenisch karya Colin Brander. Selanjutnya, historiografi revolusi di Indonesia. Historiografi Indonesia masa revolusi. Historiografi pada masa revolusi terdapat banyak sekali tulisan-tulisan yang berkembang dan ditulis oleh sejarawan-sejarawan nasional pada masa itu. Penulisan pada revolusi ini merupakan historiografi peralihan dari historiografi tradisional ke historiografi modern. Ciri-ciri historiografi masa revolusi: penulisannya bersifat Indonesiantris bukan Eropeantris. Banyak biografi dari tokoh maupun pahlawan nasional yang diterbitkan seperti Teuku Umar, Imam Bonjol, dan Patimura. Sementara menurut Denar Widayanto mengatakan bahwa ciri-ciri historiografi pada masa revolusi yaitu dalam penulisannya telah menggunakan metodologi yang benar. Karya-karya penulisan masa revolusi: Nasution, sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Pokok-pokok Perang Gerilya. Pengaruh historiografi pada masa revolusi: sejak tercapainya kemerdekaan Indonesia, sejarah nasional menjadi keperluan yang sangat penting terutama dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, historiografi Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur yang memiliki perjalanan peradaban yang panjang. Historiografi Jepang kuno. 1. Kojiki 712 adalah catatan mengenai masalah-masalah kuno. 2. Nihon Shoki 720 atau abad Jepang. Ciri-ciri karakteristiknya: 1. Didasarkan pada metodologi Jepang, khususnya agama Shinto. Ditulis dalam bahasa Cina dan didasarkan pada model-model Cina. Historiografi tradisional Jepang. Zaman pertengahan pada abad 12, ciri atau karakteristiknya penulisan dipengaruhi oleh konsep-konsep karma dan keselamatan dari Buddhis. Zaman Meiji, ciri atau karakteristiknya penulisan menggunakan peralihan dari historiografi tradisional dan historiografi modern. Historiografi modern Jepang. Ciri atau karakteristiknya adanya kesempurnaan dari satu metodologi sejarah modern, adanya penulisan studi-studi
monografi secara khusus mengenai peranata-peranata dan aspek-aspek yang khas dari peradaban Jepang. Selanjutnya, historiografi Cina. Historiografi Cina merupakan warisan peradaban tertua yang bernilai sejarah yang sangat tinggi dan bersifat abadi. Cina merupakan sebuah negara yang berhasil menemukan kertas, tinta, dan sistem percetakan. Hal-hal itulah yang membuat masalah penulisan sejarah berkembang di Cina. Masa dongeng, masa klasik, dan masa modern. Pembagian historiografi Cina. Kaisar Kuning, dinasti Shang, masa awal dinasti Zhou, masa dinasti Han Wan awal, masa dinasti Han kemudian, zaman perpecahan, dinasti Tang, masa Sung, masa dinasti Manchu. Karakteristik historiografi Cina. Menggunakan konteks Cina, menggunakan pendekatan kewilayahan dalam membagi wilayah Cina, pembagian secara vertikal masyarakat Cina sesuai dengan statusnya. Penggunaan sebagai macam teori, pandangan orang Cina terhadap sejarah, etnosentris, helisme, pandangan bahwa sejarah merupakan tanggung jawab yang berasal dari masa keemasan, konsep siklus dalam sejarah politik, pandangan bahwa ada suatu dinamika moral dalam berbagai kegiatan. Ruang lingkup penulisan sejarah Cina. Pemutusan perhatian sangat besar terhadap sejarah politik dan pelajaran. Metode yang digunakan sejarawan Cina ada dua, yaitu metode pencatatan kejadian-kejadian kontemporer sama metode kompilasi berdasarkan urutan waktu dari catatan-catatan di atas. Modernisasi historiografi. Historiografi tradisional Cina terhenti karena adanya beberapa yang mempengaruhi perkembangan historiografi, yaitu terjadinya fase-fase runtuhnya sistem kekaisaran Cina, masuknya pengaruh berat. Selanjutnya, historiografi Eropa. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti sejarah dan graphe yang berarti tulisan atau naskah. Menurut Louis Gottschalk, pengertian historiografi tak jauh-jauh dari tulisan mengenai sejarah. Singkatnya, ia menyebut historiografi sebagai bentuk publikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Historiografi Eropa kuno dan modern. Historiografi Eropa kuno. Perkembangan historiografi Yunani kuno. Penulisan sejarah muncul di Yunani awalnya berbentuk sebuah puisi yang merupakan karya Homer. Karya tersebut dituliskan berdasarkan cerita-cerita lama yang mengandung informasi mengenai kebudayaan dan masyarakat pada zamannya. Perkembangan historiografi zaman Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, para sejarawan selain menjadi seorang penulis, pekerjaan utama mereka juga ada yang bekerja sebagai perwira tentara, pegawai pemerintahan, dan profesi lainnya. Sejarawan masa Eropa kuno. 1. Homer. 2. Herodotus. Yang ketiga, Thucydides. Yang keempat, Polybius. Yang kelima, Julius Caesar. Yang keenam, Titus Livius. Yang ketujuh, Publius Cornelius Tacitus. D. Karakteristik pada zaman Eropa kuno. Historiografi Eropa kuno sebagai awal perkembangan penulisan sejarah di Eropa mempunyai ciri khas yang unik. Penulisan sejarah pada masa Eropa kuno ini bersifat perkembangan. Hasil karya Eropa kuno. Kelebihan dan kekurangan historiografi Eropa kuno. Karya pada masa apapun dan siapa membuat sudah pasti akan menampakkan kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Terima kasih, dan itulah tadi materi UTS historiografi.